Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di luar kota kekaisaran, puluhan sosok turun dari langit dan akhirnya mendarat di tembok kota yang menjulang tinggi. Apakah dia seseorang dari istana dewa dan iblis? Melihat sosok yang gagah perkasa itu, semua orang terkejut. Mengapa orang-orang dari istana dewa dan iblis tiba-tiba datang ke dinasti Sufeng mereka? Di bawah tatapan curiga itu, kerumunan itu tiba-tiba terbelah kedua sisi, dan sesosok tua berjalan keluar. Tetua Agung Istana Dewa dan Iblis. Semua orang di kota kekaisaran langsung terdiam. Tetua Agung Istana Dewa dan Iblis benar-benar muncul di sini. Mata beberapa orang berkedip-kedip, samar-samar merasakan bahwa kejadian hari ini tidak sederhana. Apakah tidak ada seorang pun di dinasti Sufeng? Tetua Agung menyapukan pandangannya ke seluruh kota, dan sebuah suara rendah terdengar. Hahaha, Tetua Agung telah datang sendiri, dan kami minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, puluhan sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Wu Tonghe membungkuk sedikit, lalu menangkupkan kedua tangannya dan meminta maaf. Saya harap Anda akan memaafkan saya, Tetua Agung. Di mana Ratu Feng? Tetua Agung meliriknya, lalu bertanya dengan tenang. Wu Tonghe tersenyum. Ratu kini telah menyerahkan semua kekuasaan kepada Yang Mulia Putri. Jadi, kalau begitu, suruh Putri datang menemuiku. Tetua Agung itu melambaikan tangannya dan langsung menyela. Ekspresi Wong Tonghe tiba-tiba langsung membeku. Saya akan pergi dan bertanya kepada Yang Mulia Putri sekarang juga. Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Tidak perlu. Suara dingin terdengar dan dua sosok anggun terbang dari kejauhan, lalu mendarat di tembok kota. Aku ingin tahu mengapa Tetua Agung datang ke sini. Feng Lier dan Ratu Feng saling memandang dan kemudian bertanya. Tetua Agung mendengus dingin. Kamu bertanya meskipun kamu tahu jawabannya. Apakah penjahat Cuku Wangseng bersembunyi di dinasti Sufengmu? Hati Feng Lier langsung terguncang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Penatua Agung, Anda bercanda. Kami tidak memiliki Cuku Wangseng di dinasti Sufeng. Apakah begitu? Tetua Agung tersenyum dingin. Tatapannya menyapu ke depan. Lalu mengapa aku mendengar dari seseorang bahwa penjahat Cuku Wangseng bersembunyi di dinasti Sufeng? Laporan rahasia? Wajah cantik Feng Lier langsung berubah dan matanya langsung melihat ke arah Wu Tonghe. Jangan salahkan aku, Putri. Aku melakukan ini demi kebaikan dinasti Sufeng. Wu Tonghe merentangkan tangannya. Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Feng Lier sangat marah. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa Wong Tonghe sebagai jenderal dinasti Sufeng akan mengkhianati rakyatnya sendiri dan melakukan hal seperti itu. Yang mulia, saya rasa Anda harus menyerahkan anak itu. Wong Tonghe tersenyum, lalu lambaikan tangannya ringan. Puluhan sosok bergegas mendekat dari belakang, langsung mengelilingi Feng Lier dan Ratu Feng. Wu Tonghe, kamu? Ekspresi Feng Lier berubah drastis. Orang-orang ini adalah pilar dinasti Sufeng. Tetapi sekarang mereka semua berdiri di pihak Wong Tonghe. Ekspresi wajah Ratu Feng juga terlihat muram. Tidak heran dia merasa gelisah beberapa hari terakhir. Ternyata Wong Tonghe diam-diam merencanakan pengkhianatan. Sekarang
Demi masa depan dinasti Sufeng, kita tidak punya pilihan selain melakukan kejahatan, kata Wung Tuhe dengan senyum tipis. Hahaha, sepertinya itu benar. Melihat pemandangan di depannya, Tetua Agung mencibir. Sudah sampai pada titik ini, apalagi yang harus kau katakan? Feng Lier menggertakkan giginya, wajah cantiknya terus berubah. Semua terjadi begitu cepat. Baru saja mereka berdiskusi tentang bagaimana menangani masalah ini. Sekarang istana dewa dan iblis datang ke pintu. Dan Wung Tohe bahkan mengumpulkan sekelompok kaki tangan untuk mengendalikan kekuatan ke kota kekaisaran. Menempatkan dia dan ibunya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Apakah kamu masih mau berkeras kepala? Kata penatua agung itu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya dan dia muncul di depan Ratu Feng. Karena kau tidak mau menyerahkan orang itu, jangan salahkan aku mengambil tindakan. Tetua Agung berteriak dingin, dan saat dia menyingkingkan lengan bajunya, sebuah kekuatan dahsyat menerjang ke bawah, langsung memenjarakan Ratu Feng, sehingga dia tidak bisa bergerak. Penatua Agung, apa yang akan kau lakukan? Feng Lier berkata dengan marah. Jika kau tidak menyerahkan orang itu, maka aku akan membawa Ratu Feng pergi sampai kau bersedia menyerahkan orang itu. Tetua Agung melambaikan lengan bajunya. Tubuh Ratu Feng terbang ke arahnya. Melihat kejadian ini, Wung Tohe hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia segera menelan kembali. Dibandingkan dengan seluruh dinasti Sufeng, dia dapat memilih untuk melepaskan seorang wanita. Tetua Agung, berhenti, teriak Feng Lier. Orang tua ini benar-benar mengancam ibunya. Apakah kamu bersedia menyerahkan orang itu? Penatua Agung menatapnya dengan dingin. Saya? Suara Feng Lier tercekat. Ekspresinya langsung berubah. Situasi di hadapannya benar-benar membuatnya sulit untuk mengambil keputusan. Kau benar-benar keras kepala. Bawa dia pergi. Tetua Agung mendengus dingin dan mencoba membawa Ratu Feng pergi. Tiba-tiba terdengar suara angin tertiup kencang. Dan telapak tangan merah jatuh dari langit, langsung mengarah ke kepala Tetua Agung. Ekspresi Tetua Agung langsung berubah, dan dia buru-buru mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Api yang berkobar berubah menjadi penghalang api besar di atas kepalanya. Telapak tangan berwarna darah itu jatuh, lalu menghantam penghalang api dengan keras. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat mengerikan mengalir keluar. Dari bawah telapak tangan berwarna merah darah itu, langsung menghancurkan penghalang api itu. Dalam sekejap, penghalang api itu langsung meledak. Dan gelombang api yang berkobar menyerbu ke sekeliling, menyebabkan banyak orang mundur dengan panik. Tetua Agung mendarat di tanah, lalu mundur selusin langkah. Dinding kota di bawahnya mulai bergetar hebat. Siapa? Matanya menyipit. Tatapannya dingin terangkat ke udara, dan ekspresinya langsung berubah. Sungguh tidak bermartabat. Seorang penatua agung istana dewa dan iblis mempermalukan seorang wanita. Tawa samar terdengar, dan seketika atmosfer dunia ini menjadi agak beku. Ketika semua orang mengangkat kepalanya, mereka melihat sosok muda berjalan di udara. Gelombang aura yang kuat menyebar ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat ini, Ratu Feng muncul di samping pengunjung itu, lalu menatapnya dengan heran. Serahkan saja padaku. Chu Guangsheng menoleh menatap Ratu Feng, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu sudah pulih? Ratu Feng membuka sedikit bibir merahnya, dan bertanya dengan sangat terkejut.
Chu Kuang-seng mengangguk, dan begitu dia bergerak, dia bergegas menuju orang-orang dari istana dewa dan iblis. Melihat kedatangannya, banyak praktisi dari istana dewa dan iblis tanpa sadar mundur selangkah, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Jelas, amukannya di Gunung Dewa dan Iblis, serta pembunuhan Hun Wuming hari itu, meninggalkan mereka dengan terlalu banyak trauma psikologis. Ibu, aku khawatir istana Dewa dan Iblis datang dengan niat jahat kali ini. Feng Lier terbang ke sisi Ratu Feng, lalu berkata dengan lembut. Ratu Feng mengangguk, wajah cantiknya tampak serius. Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk saat ini. Dan mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah Chu Kuang-seng dapat menangani situasi saat ini. Kuharap begitu. Dia menggelengkan kepalanya. Sekarang keadaannya sudah sampai pada titik ini. Saya khawatir akan terjadi konflik berdarah lagi. Tapi dia tidak tahu apakah hasil akhirnya akan baik atau buruk. Penatua Agung, apakah Anda mencariku? Chu Kuang-seng tersenyum tipis dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Ekspresi Penatua Agung langsung membeku. Rasa penindasan yang diberikan Chu Kuang-seng padanya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan peningkatan kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Kita tidak boleh membiarkannya pergi dari sini hari ini, katanya dalam hati. Memikirkan hal ini, dia menahan rasa takut di hatinya, lalu berkata dengan wajah muram, Tetua tertinggi Hun Wuming tewas di tanganmu. Apakah kita istana dewa dan iblis harus melupakan masalah ini? Jika kau patuh mengikutiku ke Master Sekte untuk meminta maaf, kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau keras kepala memilih untuk melawan, kau hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Mendengar perkataan itu, seberkas seringai muncul di wajah Chu Kuang-seng. Sebagai orang tua sepertimu, aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi. Penatua Agung itu tampak tidak senang, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun untuk membantahnya. Dia tahu dalam hatinya, jika mereka mulai bertarung, dia tidak akan bisa mengalahkan lawan dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, dia bukan satu-satunya yang datang ke istana dewa dan iblis hari ini. Chu Kuang-seng meliriknya, seolah-olah dia bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya, lalu berkata sambil tersenyum tipis, suruh keluar pembantumu. Dia tidak akan percaya bahwa jika orang-orang dari istana dewa dan iblis berani datang ke sini untuk memaksanya keluar, pasti ada seseorang yang lebih kuat datang. Penatua Agung itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba berbalik. Lalu berkata dengan hormat ke suatu tempat di langit, Nona King, tolong tunjukkan dirimu. Suara berat terdengar, bergema di langit untuk waktu yang lama. Banyak mata tertuju ke arah Penatua Agung itu, dengan ekspresi aneh terpancar di wajah mereka. Siapa sebenarnya identitas Nona King ini? Sehingga bisa membuat Penatua Agung istana dewa dan iblis begitu sopan kepadanya. Di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumpanya, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup dari langit yang jauh. Dan sosok dengan cepat datang dari jauh dan muncul di angkasa. Itu dia. Ekspresi Chu Kuang-seng langsung berubah serius. Dia menatap sosok cantik itu. Wanita ini tidak lain adalah wanita yang mengejarnya hari itu. Dan juga murid Qin Atoyan yang mengatakan sebagai kakak senior Helan Ling Tian. Cantik sekali. Di dalam kota kekaisaran, banyak sekali orang memandang sosok yang cantik itu dengan kekaguman di mata mereka. Leher giok yang ramping dan anggun, kulit putih tanpa cacat, pinggangnya ramping seperti pohon wilau, kaki giok yang jenjang, dada yang membusung, semuanya tampak begitu sempurna.
Jika seorang wanita bisa memiliki sedikit dari semua itu bisa disebut sebagai wanita cantik. Namun kini, semua kelebihan itu muncul dari diri seorang wanita. Aku benar-benar bisa membayangkan betapa bertakjubnya dia terhadap orang lain. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung, dan pupil matanya yang bening berkilauan seperti batu giok, menambahkan kesan misterius pada kecantikannya, membuat orang-orang langsung terpesona dan tidak mampu melepaskan diri. Murid Qin Aotian, King Hui Guan, Ratu Feng berseru ketika melihat wanita misterius itu. Apakah kamu kenal gadis ini? Chu Guangsheng menoleh ke belakang. Ratu Feng mengangguk. Ku dengar gadis ini telah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam hal kultivasi sejak dia masih kecil. Dia ditemukan oleh Qin Aotian sebelum dia berusia 5 tahun. Lalu dibawa kembali ke istana dewa dan iblis untuk dilatihnya secara pribadi. Selama bertahun-tahun setelah itu, dia hampir tidak pernah muncul di benua dewa dan iblis. Jadi hanya sedikit orang yang tahu identitasnya. Chu Guangsheng mengangguk, lalu menatap Qi Huan lagi. Matanya penuh dengan kesungguhan. Ternyata gadis ini sangat dihargai oleh Qi Aotian sejak dia masih kecil. Dan dia telah dibina dengan segala upayanya. Tidak heran, kekuatan wanita itu begitu menakjubkan. Tepat saat pikirannya mulai berubah, Qin Hui Guan menatapnya dengan tatapan dingin, lalu terdengar suara samar. Kamu memang diselamatkan seseorang. Chu Guangsheng mendengus dingin. Jika bukan karena bantuan seseorang hari itu, aku khawatir aku akan benar-benar akan mati di tangan Nona Qin. Hari ini juga sama. Tatapan mata Qi Guan dingin. Apakah kamu yakin? Chu Guangsheng tersenyum dingin. Meskipun Qi Guan sangat kuat, bahkan Hun Wuming lebih rendah darinya, namun itu tidak berarti bahwa dia takut padanya. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana Nona Qin mengambil hidupku. Tabir di wajah Qi Guan bergerak, dan cahaya dingin keluar dari mata kristalnya. Maumu? Suara dingin terus menyebar seperti es hitam berusia 1000 tahun didengar. Dan tubuhnya yang halus bergetar, lalu dia menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki di langit. Kecepatan yang luar biasa, seru semua orang. Kecepatan seperti ini sungguh mengerikan. Saya telah belajar banyak. Chu Guangsheng berteriak dingin. Dia menginjak kehampaan. Tubuhnya membumbung ke langit dan melayang di hadapan King Hui Guan. Keduanya saling berpandangan, dan udara di sekeliling mereka tampak membeku, dan suasana mematikan diam-diam memenuhi udara. Chu Guangsheng mengepalkan kedua telapak tangannya, dan raungan naga rendah terdengar dari tubuhnya. Cahaya merah darah mengalir, dan kekuatan naga yang melonjak mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Seluruh ototnya langsung menegang, dan aura kuat yang tak terlukiskan mengalir melalui tubuhnya, membuatnya ingin meraung ke langit. Saat berikutnya, cahaya tajam melintas di mata Chu Guangsheng, dan kakinya menghembuskan energi yang kuat. Tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Qi Hui. Saat dia dekat dengan King Hui, dia mengepalkan kelima jarinya dan langsung meninju. Akan tetapi, pukulan yang sangat tampak biasa saja saat ini. Pada saat dilancarkan, bahkan udara pun meledak berkeping-keping. Dan ruang dalam jarak 1000 kaki dipuji oleh gelombang besar. Angin tertiup kencang dan menyangkut Qi Guan seperti gelombang pasang. Namun, wajah cantik King Hui Guan tetap tenang. Dan bahkan ujung-ujung pakaiannya tidak tertiup angin. Darah mengalir deras
dan tinju Cukuangseng hanya berjarak setengah kaki darinya. Pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba mekar di depan King Kuikuan, lalu berubah menjadi pita perak. Cukuangseng meninju ke bawah, tetapi seolah-olah dia terjebak di dalam rawa. Semua kekuatan tidak terlihat dan sepenuhnya diimbangi oleh pita perak. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena dia merasakan kekuatan yang lebih ganas tiba-tiba bangkit dari pita perak itu. Sebuah suara berat terdengar. Tubuh Cukuangseng langsung bergetar. Dan dia langsung terlempar ke belakang sejauh 1000 kaki. Sambil menenangkan diri, dia melihat ke arah wanita di seberangnya. Wajahnya penuh kesungguhan. Pertarungan tadi sudah membuatnya merasakan kekuatan lawan. Jika tebakannya benar, kultivasi wanita ini sudah mencapai puncak tingkat ke-7 Rana Yin Yang. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Mungkin di seluruh istana dewa dan iblis, hanya Qi Aotian yang bisa melampauinya. Bahkan beberapa tetua tertinggi hampir tidak bisa menandinginya. Dengan pemikiran ini, Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan di tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Dan semangat juang yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Saya khawatir pertarungan berikutnya akan menjadi pertarungan berdarah lagi. Terima kasih.